Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan pada kali ini, saya Aziza Khairunisa akan mempresentasikan materi yang berjudul Lembaga-lembaga Pendidikan Islam. Yang pertama ada pengertian lembaga pendidikan Islam, yaitu tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam bersama dengan proses pembudayaan serta dapat mengikat individu yang berada dalam naungannya, sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, pendidikan Islam yang berlangsung melalui proses operasional menuju tujuannya memerlukan sistem yang konsisten dan dapat mendukung nilai-nilai moral spiritual yang melandasinya. Nilai-nilai tersebut diaktualisasikan berdasarkan orientasi kebutuhan perkembangan fitrah siswa yang dapat dipadu dengan pengaruh lingkungan kultural yang ada. Adapun tujuan, lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, adapun tugas lembaga pendidikan Islam adalah sebagai wadah untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan pelatihan agar manusia dengan segala potensi yang dimilikinya dan dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, tujuan lembaga pendidikan Islam yang terpenting adalah dapat mengantarkan manusia kepada misi penciptaannya sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di bumi, yaitu seorang hamba yang mampu beribadah dengan baik dan dapat mengembangkan amanah untuk menjaga dan untuk mengelola dan melestarikan bumi dengan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh alam. Adapun jenis-jenis lembaga pendidikan Islam. Yang pertama ada keluarga, masjid, pondok pesantren, madrasah, majelis taklim, dan institut agama Islam negeri. Baik, yang pertama yaitu keluarga. Sebagai pendidikan yang pertama dan utama, pendidikan keluarga dapat mencetak anak agar mempunyai kepribadian yang kemudian dapat dikembangkan dalam lembaga-lembaga berikutnya, hingga wewenang lembaga-lembaga tersebut tidak diperkenankan mengubah apa yang telah dimilikinya, tetapi cukup dengan mengombinasikan antara pendidikan yang diperoleh dari keluarga dengan pendidikan lembaga tersebut, sehingga masjid, pondok pesantren, dan sekolah merupakan tempat peralihan dari pendidikan keluarga. Baiklah, selanjutnya ada masjid. Al-Abdi menyatakan bahwa masjid merupakan tempat terbaik untuk kegiatan pendidikan. Dengan menjadikan lembaga pendidikan dalam masjid, akan terlihat hidupnya sunnah-sunnah Islam, menghilangkan segala bid'ah, mengembangkan hukum Tuhan, serta menghilangkan stratifikasi status sosial ekonomi dalam pendidikan. Karena itu, masjid merupakan lembaga kedua setelah lembaga pendidikan keluarga. Yang ketiga ada pondok pesantren. Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Kemudian, menurut para ahli, pesantren baru dapat disebut pesantren bila memenuhi 5 syarat, yaitu yang pertama ada kiai, pondok, masjid, santri, dan adanya pelajaran membaca kitab kuning. Kemudian ada madrasah. Madrasah adalah isi masdar dari kata madarosa yang berarti sekolah atau tempat untuk belajar. Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Adapun sekolah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada ilmu pengetahuan pada umumnya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan fenomena yang merata di seluruh negara, baik pada negara-negara Islam maupun negara lainnya yang di dalamnya terdapat komunitas masyarakat Islam.
Adapun madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama dimaksudkan untuk membangun sikap keberagamaan religiusitas bagi para pelajar yang nantinya akan menekuni bidang keahlian sesuai dengan pilihannya. Di antara madrasah tersebut, sebagian besar rata-rata lebih dari 80% berstatus swasta, sedangkan sisanya berstatus madrasah negeri. Kemudian ada Majelis Taklim. Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki kurikulum sendiri atau aturan sendiri, yang diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan Allah, manusia dan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Institut Agama Islam Negeri, dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat di dalam mendorong dan mengembalikan perubahan sosial dalam proses pembangunan nasional, melahirkan kader-kader tenaga sarjana yang ahli di bidangnya usuluddin, syariah, tarbiyah, dakwah, dan adab. Kader-kader inilah yang akan mewujudkan fungsi dan peranan agama dalam mengendalikan, mendorong, dan mengarahkan perubahan sosial dalam proses pembangunan nasional melalui berbagai kesempatan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara organisatoris maupun individualis. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.